Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kan nujumi fil dhalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Alhamdulillah kita saat ini sudah masuk di bulan Ramadan. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Umum PP Muslimat NU Ibu Nyai Hajah Khofifah Indar Parawansa, yang kami hormati, kami takzimi dan kami muliakan Ibu Nyai Mahfudzoh Ali Ubaid binti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Ketua Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim Muslimat NU, dan juga pembina PP Pengurus Pusat Muslimat NU, yang kami hormati narasumber kita. Saya nyaman tidak pakai ini. Narasumber kita Bapak Doktor, sebentar lagi Profesor ya. Saya kandidat Profesor, Bapak Dr. Ali Maskur Musa MA, yang alhamdulillah istiqomah rutin bersama kita. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jajaran pengurus pusat Muslimat NU beserta seluruh perangkatnya dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU, Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU, Yayasan Haji Muslimat NU, dan juga Inkopan. Yang kami hormati seluruh pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, dan juga pimpinan anak ranting Muslimat NU dan juga dari khidmat Muslimat NU, serta yang kami hormati pimpinan cabang istimewa, alhamdulillah hadir dari Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, mungkin juga dari UK. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan Selasa siang hari ini kita bisa bersama-sama kembali mengaji bersama Kiai kita Bapak Kiai Haji Dr. Ali Maskur Musa, yang insya Allah akan melanjutkan kajian kitab yang hari ini kita akan membahas khusus kitab terkait dengan yang kelanjutan ya Pak Yaya, kelanjutan dari pembahasan berikutnya, Maqasidur Riayah. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat kitab itu yang kebetulan sudah ada dalam bentuk terjemahan, Bapak Ibu bisa mendownload, bisa melihat di website ada kitab yang sudah diterjemahkan. Di situ kita bisa melihat konten-konten dari kitab yang saat ini kita kaji. Intinya adalah bagaimana kita mensucikan jiwa kita. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan agar jiwa kita bersih sebersih-bersihnya, suci sesuci-sucinya, sehingga kita bisa mendekatkan diri pada Allah sedekat-dekatnya. Inilah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menjadikan diri kita sebagai hamba Allah. Jadi maaf. Sedikit ini pengantar kami, karena saya tidak akan memperkenalkan narasumber. Narasumber ini sudah ketiga kali saya mendampingi beliau, dan insya Allah ke depan kita akan mengikuti terus. Semoga aja bisa istiqomah dalam ibadah pada Allah, istiqomah dalam rangka mardhatillah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, mohon berkenan Pak Yai Ali Maskur Musa menyampaikan materi kelanjutan dari pembahasan kitab Maqasidur Riayah. Terima kasih dan monggo kami silahkan kepada Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadanil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Amma ba'du, yang saya hormati dan salam takdim saya tentu kepada Ketua Umum PP Muslimat, sahabat, teman, sekaligus guru kita semua, dan juga Ibu Gubernur, yaitu yang terhormat Ibu Khofifah Indar Parawansa. Salam takdim saya kepada ibunda, kepada ibu saya, Ibu Nyai Mahfudah Ali Ubaid, guru kita semua yang membimbing kita semua dalam semua momen yang beliau selalu mendampingi, menghubungi kami, menghubungi kita untuk mengajak rujuk ilallah. Jadi kembali kepada Allah. Setelah sekian lama kita asyik dengan urusan dunia, maka dengan demikian kita jalannya itu adalah menuju Allah. Yang saya hormati teman-teman, sahabat-sahabat saya dari Khidmat, PCNO, PC Muslimat, dan Banum, seluruh Indonesia, bahkan PCI yang juga menjadi jumin dan dunia pada pagi atau siang sore hari ini. Karena itu salam takdim saya sampaikan dan terima kasih atas kepercayaan untuk saya bisa bersama-sama untuk bisa ngaji bersama. Jadi maaf, HP saya matiin karena suaranya apa? Oke. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Saya bersyukur pada Allah dan kepada para aulia, khususnya Syekh Izzuddin yang menjadi pegangan kita untuk memberikan 91 kiat membersihkan hati dan mendekatkan diri pada Allah. Dan tentu sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, para muslimat khidmat yang saya hormati, setelah beberapa momen yang lalu kita bicara tentang bagaimana kita seharusnya mendahulukan hak-hak Allah, karena kita itu sebagai khalifatullah, kita sebagai abdun hambanya, maka dengan demikian sebagai hamba Allah, hak Allah harus diutamakan. Itu yang faslun waktu itu adalah menyangkut hak-hak Allah yang harus kita dulukan. Nah, sekarang saya akan melanjutkan, izinkan kalau kita mendahulukan menjalankan hak Allah, apa yang kita harus persiapkan. Karena itu pada sore hari ini kita membicarakan tentang faslun fi bayani muhasabatin nafs alal a'malis salifati wal musta'nafati. Jadi sebelum kita melangkah jauh ingin mendekatkan diri pada Allah dalam upaya mengutamakan ajilatan hakullah, hak-hak Allah, maka kita harus melakukan muhasabah dulu. Jadi kalau pakai ilmu ma'rifat, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya, muhasabah, ma'rifat terhadap taksonomi diri, maka dia akan sangat mudah menuju ma'rifatullah. Nah, karena itu syarat untuk ma'rifatullah yang diawali kita harus ma'rifatun nafsak, mengetahui diri sendiri,
maka dengan demikian kita harus muhasabah. Nah, karena itu saya lanjutkan. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab ya wa nafla bihima fi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asma'al ulama ala wujubi muhasabatin nufusi fi ma salafa fil a'mal wa fi ma yastaqbilu wa fi ma yastaqbilu minha. Fal kayyidu min dana nafsahu wa amila lima badal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini awal dari bagaimana kita muhasabah. Asma'ul ulama telah bersepakat, ya, ijtima' para ulama, ijma' bagi Ahlussunnah adalah ini bagian dari maroji, tempat kita untuk mengambil putusan sebagai bagian dari sistem pengambilan hukum kita itu adalah ijma' selain qiyas. Pasti Al-Quran hadis. Asma'ul ulama ala wujubil muhasabatin nufus, atas wujub kewajiban kita semua dalam muhasabah dalam diri kita, ya kan, introspeksi dalam diri kita itu fi masalafa fil a'mal. Jadi yang terpenting adalah introspeksi terhadap salafa fil a'mal. Jadi amal-amal terdahulu itu. Jadi dengan demikian kita bisa menghitung, ya, umur kita berapa, sudah mulai membiasakan sholat malam di usia berapa, zikirnya sampai apa, berapa jumlahnya. Nah, ini kita muhasabah. Jadi bermuhasabah terhadap fi masalafa fil a'mal. Jadi amal-amal kita yang terdahulu itu. Dari kaca penggala seperti itu, ya, ada kaca penggala yang kita bisa lihat, oh, saya dulu memang tidak terlalu ahlul ibadah, bukan terlalu ahli dzikir. Karena itu dengan demikian merefleksikan kesadaran bahwa kita itu depannya lebih baik lagi. Tapi kalau orang itu tidak mau muhasabatun nufus fi masalah fil a'mal, dia akan merasakan, oh, saya itu hebat, saya itu ibadahnya pateng, saya itu sudah ceramah kemana-mana, saya sudah membimbing mahasiswa S3 banyak. Nah, nanti artinya dia tidak menjadikan kaca benggala terhadap masa lalu, tapi yang ada adalah keangkuhan dalam dirinya untuk mengegokan saya itu, kita itu adalah orang baik. Nah, asma'ul ulama, isma' ulama tidak boleh. Jadi orang kalau mau mendekatkan diri pada Allah, yang pertama kali adalah muhasafatun nufus fi ma salafa fil a'mal. Ini yang harus dilakukan. Wa fima yastaqbul minha, dan juga bahasa Jawanya itu bahasa kampusnya, ya ini Ibu sahabat saya Ibu Sururin, kita bikin renstranya itu apa? Apa yang harus kita lakukan? Resolusi apa di tahun ini yang sekarang sudah mau bulan Sya'ban? Sebentar lagi mau bulan Ramadan. Kan kita sudah doa setiap hari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, ayo. Ramadan kita resolusinya apa? Berapa kali kita khatam Quran? Berapa kali iktikaf? Berapa kali zikir dan lain sebagainya? Berapa yang jumlah yang harus kita sedekahkan? Itu harus kita persiapkan. Ini kalau orang mau memperbaiki, tahu kekurangan yang dulu, dan juga merencanakan renstra, RJPP-nya, RJPM-nya, rencana jangka menengah program kita itu kayak apa. Yaitu baru kita, ya,
falkayisu mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Jadi ini baru dikatakan orang falkais, maka orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang bijak, orang yang tahu kemana arah kita berjalan, mandana nafsuhu, siapa yang bisa menaklukkan nafsunya, ya wa amila, dan dia melakukan amal-amalnya itu sejak dia sadar, lima ba'dal maut, untuk satu momen ba'dal maut. Apa sih yang telah kita lakukan di dunia? Toh nanti kita akan mati, kita akan meninggal, dan meninggal itu pasti datang. Kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita, tinggal pilih mana. Dan Allah tidak tahu, kita tidak tahu kapan Allah melalui malaikat Israilnya itu menyuruh kita. Dan tidak ada nego. Laula akhartani min ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin, enggak bisa. Cukup, game over kalau sudah seperti itu. Jadi dengan demikian, orang yang cerdas mandana nafsu, orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia yang seluruh amalnya itu diperuntukkan lima ba'dal maut, yaitu di bekal kita nanti di yaumil akhir. Dunia ini adalah mangzilun. Dunia ini adalah ampiran. Wal akhirah itu adalah koror dan juga adalah watono. Jadi saya biasa bilang, orang di terminal masa memperbaiki diri, memperbaiki bangunan, loh itu bukan punya kita, sebentar lagi kita jalan kok. Yang kita bangun itu nanti di yaumil akhir, bukan memais-maisi urusan dunia. Nah, ini baru orang cerdas, baru orang yang bijak, dan orang yang pintar untuk merumuskan dirinya untuk akhirat itu apabila dia dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, bukan lima fil dunya, bukan menjalankan semua dunia. Dunia ada batasnya. Coba umur seperti kita, makan apa saja dibatasi, kalorinya dikurangi, makan enak sudah nggak boleh. Loh, apa nikmatnya lagi di dunia apa? Sudah dibatasi kok, gitu loh. Oke, ini namanya orang yang cerdas. Nah, yang kedua, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian wa ajizu man atba'a nafsahu, dan apabila orang disebut dengan orang bodoh, ya, man atba'a nafsahu, apabila masih tetap atba'a ittiba, mengikuti nafsunya, nafsahu hawahu, ya, hawaha, dan itu hasratnya diteruskan, tapi dia watamanna, tapi dia masih menginginkan sambil berharap, ya, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang bodoh. Yang jelas akhirat tujuan kita akan mati, tapi sambil maksiat, sambil mengikuti hawa nafsu, sambil berharap, ya Allah saya masih kedonyan, tapi izinkan saya urusan dunia, sambil berharap ya Allah ridhoi saya. Nah, ini disebutkan adalah orang yang ajizus, orang yang dalam posisi bodoh. Humkun wa dhamaun itu di sini. Sudah tahu pintunya dibuka, wahai ibu-ibu muslimat, fatayat, isnu, ya maaf saya ketua umum isnu, ya sudah dibuka. Ini loh pintu surga melalui namanya mati. Apa yang kamu persiapkan mati? Dia tahu. Ya Allah, saya masih senang dunia. Saya masih senang hura-hura. Saya masih senang jalan-jalan. Saya masih ingin
berhibah ria. Saya masih ingin bersenang-senang dengan teman-teman, grup ya. Ya Allah, tapi saya tamanna, saya ingin Engkau memanggil saya dengan husnul khotimah. Ini disebut orang yang bodoh. Orang yang tahu tapi tidak mau menjalankan terhadap akhirat, karena yang bekal yang dibawa itu adalah masih urusan dunia. Oke, ini bedanya Ibu ya. Bedanya orang pinter cerdas dengan orang bodoh. Kalau orang yang cerdas, maka nafsu dipotong, dikendalikan. Maaf, bukan dipotong. Kalau manusia itu pasti punya nafsu, punya ghadab wa nafsu. Ya, itu manusia, tapi dikendalikan, tetapi dia wa amila lima batal maut, dan dia semua amalnya itu dipersiapkan untuk setelah mati. Tapi kalau orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti nafsu, tetapi masih berharap, ya Allah, saya ingin Engkau membimbing saya, tetapi sehari-hari kakinya itu masih urusan dunia, masih urusan maksiat, masih urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Oke, lanjutkan. Izin. Fa ammal mukhasafatu fil madhi fa bi ayyang dzura fit taqwa muta'allaqati bil qalbi wal jawarih. Fa ammal mukhasabah, fa amma adapun orang yang mukhasabah ya fil madhi bi ayyang dzura fit taqwa, sedangkan perbuatan masa lalunya itu dengan memperhatikan fa yang dzuru. Nah, yang dzuru memperhatikan takwanya, artinya memprioritaskan takwanya, muta'alliq bil qalbi, di dalam hatinya itu tiada lain adalah hatinya, wal jawarih, dan seluruh anggota badannya, maka ini adalah orang yang benar. Cara muhasabah itu ya seperti itu ya. Wal a'dha'i fayaqtaribuha udwan. Orang yang baik, orang yang cerdas itu a'dha' fayaqtaribuha, dia meneliti secara cermat udwan. Seluruh anggota bagian-bagian perangkat tubuh kita. Matanya untuk apa, telinganya untuk apa, kakinya jalan kemana, itu orang tasawuf ya, itu dihitung. Hari ini kaki saya melangkah ke yang baik berapa, atau kaki saya itu cenderung untuk hal-hal yang tidak baik, itu dihitung. Ya, wato'atan, dan dihitung seberapa dari taat ke taat. Jadi muhasabah itu di situ. Jadi kalau hari ini ya sholat malamnya hanya 4 rakaat misalkan, ditambah. Ya, kalau orang torekoh itu minimal ada 7 sholat tahajud, ya, sholat taubatan nasuha, sholat ridhoillah, lisyukrillah, lilfadlillah setiap malam. Ini karena apa? Wa ta'atan, 1 detik taat ke taat selalu dihitung. Ya, ini disebutkan, ini caranya. Fa in salima jami'a dzalik, apabila ya seluruh jawarih anggota tubuh kita itu dihitung sudah benar, dari seluruh anggota tubuh satu-satu yang lain dihitung semua, wa ta'atan, dan hidup kata itu selalu dari taat, wa ta'atan, taat, fa in salima, maka dengan demikian kita akan salim, selamat, dan kita akan aman. Jami'i dzalikat, maka semuanya itu akan menghantarkan apa? Karena kita sudah memenuhi wa bi arkanihi wa syaratihi wa auqatihi wa asbabihi. Jadi dengan demikian kita sudah memenuhi rukunnya, syaratnya orang muhasabah mendekatkan diri kepada Allah, wa auqatihi, dan waktu situasinya, wa asbabihi, dan sebab musababnya kita sudah ketahuan semua,
Maka dengan demikian kita muhasabah yang benar, yaitu muraqabah illallah. Muraqabah itu lanjutan dari riyadhah, mujahadah, latifah, muraqabah. Naik sedikit, nanti musyahadah, ya habis musyahadah nanti mukasyafah. Kaitannya dengan proses kalau kita mendekatkan diri makomat-makomnya seperti itu. Nah, para ibu, para sahabat rahimahullah, setelah itu semua bisa, kita harus falyahmadillah subhanahu wa ta'ala ala dzalik. Maka kalau orang bisa seperti ini, artinya kita bisa melakukan menghitungnya seperti ini, falyahmadillah. Maka kita harus bersyukur pada Allah. Allah telah membukakan pintu kita. Allah telah membukakan pintu menuju Allah dan kita mau masuk, bukan humkun wadumatun, bukan berdiri tegak tidak mau masuk padahal Allah sudah memanggil. Ya. Karena itu kita harus bersyukur kalau sudah seperti ala dzalik fa innahu min a'mali nikmatillahi ta'ala ala ibadihi. Dan ini adalah fa'innahu, orang yang bisa menghitung dari waktu ke waktu, momen ke momen, dari taat ke taat, fa'innahu min akmali, inilah wujud dari akmal, kamil, mukamil. Jadi ini adalah bagian dari kesempurnaan kita. Dari apa? Kesempurnaan apa? Kesempurnaan dari nikmatillah. Nikmatnya Allah diberikan kepada ta'ala ala ibadihi, kepada hambanya. Dari para salikin rahimahullah, ini bagian dari cara kita muhasabah. Kita mau pilih mana? Muhasabah orang yang cerdas pinter, ada orang yang bodoh, masih ingin urusan dunia, tapi masih ingin berharap. Ini kan tidak jelas. Jane kowe iku seneng karo aku atau seneng karo sing liyane sih? Kira-kira kalau ada dua pacar gitu ya, ada dua pacar, siji pacar sing arpe diuli, siji ada pacar yang lain, tapi nggak mau tegas. Dunia iya, akhirat ya iya. Lah Gusti Allah mesem lho, kowe itu karepmu piye? Dunia sik kok goleki tapi lu lali karo aku. Nah, kira-kira kan gitu ini. Ini pasemonnya ya. Nah, satirnya seperti itu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, para muslimat saya yakin ibu-ibu sudah tahu pilihannya ya, dan kita harus muhasabah yang benar, ngitung betul kita itu mau kemana. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi para salikin, ibu-ibu muslimat yang saya cintai dan saya banggakan, moga-moga kita selalu mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akan melanjutkan paragraf berikutnya di dalam kitab Kimya Usya'adah ini, karya dari mu'alif Syekh Izzuddin. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa naflan bihima bi ulumiha fit darain. Wal aula bihi ayu hasiban nafsahu min lailin ila lailin. Famaru'ahu min taqsyiri fi yaumihi dzalika falyatarakahu bitaubati wal istighfar. Wa kadzalika kana yasna'ul amirul mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ta'ala. Wa in wajad fi a'mali yaumi dzalamatan faljawradtuha min waqtihi ala ahliya in amkana dzalik wa illa wal ya'zim ala raddiha ala hasabin imkanihi. Ini lanjutannya. Wal aula fi bihi au hasabu, dan aula yang utamanya yang harus diprioritaskan bihi pada orang yang dalam rangka muhasabah au yahasib nafsu, orang yang yuhasiba nafsah, orang yang melakukan muhasabah dirinya itu, yaitu ya harus bisa melakukan muhasabah minal laili ilal lail. Jadi
Jadi kalau mau tidur dihitung-hitung Bu ya, hari ini tuh kita kemana ya? Pasar mau beli lombok, tapi di pasar kok 2 jam sendiri, padahal mau beli cabai. Ngobrolnya yang banyak, misalkan ya. Mau ketemu temen, ya mau apa besok sakit, tapi besoknya sebentar, tapi ngobrolnya mampirnya yang banyak. Nah, ini kita muhasabah. Ini yang harus utama dilakukan setiap malam, karena malam itu hening, kemudian karena masalah-masalah siang itu sudah hilang kan, baru tenang kalau malam itu. Karena itu mengapa kita itu diperintahkan untuk sholat malam qiyamul lail, bukan qiyamun nahar, tapi qiyamul lail, karena itu saat yang tepat untuk muhasabah. Jadi itu pada malam. Fama ra'ahu min taksiri fi yaumihi, ya dzalik, apabila kita menemukan fama ra'a, kita mengetahui dan menemukan min taksiri fi yaumi dzalik, kalau siangnya itu kita menemukan kekurangan pada perbuatan syirik, ya fal yatarakahu bitaubah, maka dengan demikian Anda harus mensegerakan untuk taubat, ya, wal istighfar, dan memperbanyak istighfar. Ya, memang amalan zikir yang banyak dan itu dianjurkan itu istighfar sama sholawat. Selain kalau orang suluk biasanya zikirnya ismudzat atau nafi isbat. Tapi zikir dalam konteks ini ya membaca istighfar, sholawat itu bagus sekali. Jadi kalau kita sudah tahu, oh tadi siang seperti itu, kok saya banyak salah ya, maka segera taubat. Karena itu orang yang tasawuf, orang yang suluk, biasanya tiap malam sholat taubat, wal istighfar, dan memperbanyak istighfar. Nah, hal-hal seperti inilah wa kadzalika kana yasnaul amirul mukmin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibnu Khattab setiap malam. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau pemerintah kita, presiden kita, menteri kita, tokoh-tokoh kita setiap malam seperti ini, kira-kira kebijakannya tasarruful imam ala ra'yah manuntubil maslahah enggak? Karena tiap malam muhasabah, oh kebijakan saya ini membahayakan. Oh kebijakan saya ini tasarruful imam al-rakyah ini membahayakan rakyat yang itu, ya. Karena itu dia selalu introspeksi, karena itu kebijakannya jangan sampai merugikan umat. Dan ini dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Caranya itu. Wa in wajada fi amli jami dzalamatun fal yaridduhu min waqtihi. Tapi wa in wajada, kalau kita menemukan fi amal yaumi, di dalam amalan harian kita itu zalim, aja menfitnah. Padahal ini aturannya seharusnya dia harus meminta maaf pada yang difitnah. Ya. Ala ahliya. Artinya dia harus minta maaf kepada ahlinya. In amkana, kalau mungkin. Ya. Wa illa fal ya'zim ala raddiha ala imkani. Tetapi kalau sudah tidak mungkin, ya karena misalkan saya ngangen-ngangen ke Bapak Ibu sekalian di sini ya, siapa gitu ya, saya minta maaf langsung di sini nggak mungkin ya. Tapi pada saatnya dia harus ya fal ya'zim ala raddiha ala imkani, dalam waktu yang memungkinkan, maka seseorang itu harus segera minta maaf. Ini hak Adam kalau kita itu melakukan zalim, kesalahan kepada seseorang. Ini caranya seperti itu. Ya, banyak istighfar begitu kita tahu, minta maaf kalau kita tahu menyakiti orang, dan dalam kesempatan yang pertama dan utama pada saat ketemu kita harus minta maaf. Jadi wa'afina 'anin nas itu bagian orang takwa. Tapi kalau ya moga-moga sudah nggak ada ya, dulu zaman dulu itu kan masih banyak yang oralilo.
sampai anak cucu ora tak ampuni, ora tak apa dulu itu kan, pokoknya rali loh dulu zaman dulu ya. Nah sekarang enggak lah, kita cuek aja lah, ya enggak usah dendam, enggak boleh. Oke. Saya melanjutkan. Jadi caranya seperti itu. Wa ammal muhasabatu fil musta'nifi fal yanzur idza khatara lahu damun ala fi'lin aw ihjamun anhu. Fa in kana dzalikal fi'lu sayyi'atan asma'u anhu wa anal asma'alih wal jughayyabahu an khatirihi mastato. Jadi wa ammal muhasafil musta'nifi, apabila kita itu introspeksinya terhadap yang akan kita lakukan, fil musta'nifi yang masih akan datang, fal yang tukur idza khatara lahu iqdamun al fi'l, maka dengan demikian seorang hendaknya memperhatikan ya terhadap apa, memperhatikan apa, ala fi'lin au ihjamun anhu, terhadap sesuatu yang akan dia lakukan itu. Fa in kana dzalikal fi'lu sayyi'atan, maka kalau terbersih lakukan itu adalah buruk, sayyi'atan, ahjama anhu wa anil azmi alaih fal yughairi ala khatiri mastato'ah. Maka demikian Anda jangan lakukan ya, dan Anda harus berani untuk tidak lakukan. Caranya seperti itu. Jadi dengan demikian, kalau kita tahu ada yang mau aja kita berbuat jelek, potong, jangan lakukan. Ya. Fal yughaybahu an khatirihi mastato'a. Maka dengan demikian Anda harus buah dan jauh dari benak sebisa mungkin. Saya itu mohon maaf, apa suaranya mendung. Jadi kalau saya bicara langsung itu di laptop saya itu ada jeda dulu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, para salikin, kalau melihat seperti ada tempat habis foto. Tapi kalau bisa ya, maka segera jauh-jauh. Nah, dengan cara itulah maka pikiran kotor yang dalam diri kita itu tidak akan sempat untuk kita implementasikan. Dengan cara itulah muhasabah kita benar. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati para salikin, nah itu kalau kita sadar. Itu kalau sudah sadar, mampu kita menolak. Fa in malat ilahin nafsu samat sahabat falyujahidha bi sarfiha anhu wa khalasya minhu fa in ghalabhu wa ghazam alaihi falyujahidha fil iqla'i an azimatiha wa istighfar min. Ya, ini maaf saya agak terganggu kan. Fa in malat ilahin nafsu menyedong perbuatan tatat sahwatahu, mengikuti sahabatnya, fal yujahid bi sarfiha
anhu wa khalasya minha. Maka dengan demikian Anda harus benar-benar bersungguh-sungguh ya mengalihkan nafsunya dari perbuatan. Saya minta maaf suaranya tak kecilin dulu. Cara kelihatan nggak nanti? Kedengeran nggak? Bagus sekalian sudah bisa didengar ya. Maaf ini volumenya kebesaran. Bisa Pak Yai. Walaupun Nah, ada sedikit Bapak Ibu feedback. sekalian yang saya hormati, para salikin yang saya cintai dan Walaupun sebagai ada yang saya sedikit cintai, feedback. maka dengan demikian kita harus bisa mengukur kita itu untuk bisa mengendalikan nafsu itu atau kita itu larut dengan nafsu itu, ya, maka dengan demikian kita bisa mengukur. Kalau nafsunya terlalu kuat, ya, maka teorinya ada Anda harus khauf. Kalau nafsu terlalu kuat, kita harus khauf, takut. Jadi baca-baca ayat-ayat di Al-Quran yang ancaman. Tapi kalau kita masih mampu mengendalikan nafsunya itu, ya, maka dengan demikian Anda melakukan satu instrumen yang disebut dengan roja, berharap. Jadi beraja itu adalah, ya Allah, saya ingin mendekatkan diri padamu, maka dengan demikian saya akan bisa untuk mengalahkan nafsu dan saya ingin mendekatkan diri pada Allah. Nah, saya lanjutkan. Fa in ghalabatun nafsul asyatul amara bisu fa fa'ala dzalika falyudadir ila taubah wahyan nadamu ala ma fatahu min ta'atillah ta'ala wal azmu ala alla ya'uda ila dzalik fil mustaqbali wal i'la'u anil maksiyah in kana mulabisa fil hal fa in akhra taubatan athimun bitakhiriha angkuli waktin yattasi'u li'iqa'i afi. Jadi ini terakhir. Fa in ghalabat nafsul asyah, jika nafsu itu membangkang. Jadi ada nafsu itu ada mempengaruhi kita. Menurut Imam Ghazali, di diri manusia itu ada 4. Satu adalah qalbun yang sebagai malik. 2 akal sebagai wazir, ya, perdana menteri. 3 adalah ghadab, ya, itu manusiawi. Dan yang keempat itu panca indera yang menjadi instrumennya. Di dalam struktur segi 4 ini, maka dengan demikian yang di tengah yang mengendalikan itu adalah hati. Nah, permasalahannya hati itu kalah dengan akal, apalagi kalah dengan nafsu. Seharusnya intinya hatilah yang menentukan, hatilah yang mengendalikan. Tapi kadangkala fa in ghalabatun nafsul asiyah ammarah bisu, kadangkala nafsu itu membangkang dan dia akan mendorong pada amarah bisu, selalu mendorong kepada perbuatan su, yang perbuatan jelek. Fa fa'ala dzalikal falyudir ila taubah. Kalau supah seperti itu, kalau hati itu kalah dengan nafsu, hidup enak-enak mengalahkan hidup tirakat menuju Allah, maka dia harus segeralah ila taubah. Falyubadir ila taubah, maka harus mensegerakan taubah. Kalau enggak ini dodro.
Hati kita akan menjadi kelam, hati kita semakin hitam. Ibu Buddha menyatakan kalau hati ini tidak selalu dibersihkan, maka terus menjadi bersahabat dengan amarah. Nah, wahyan nadamu alam maqatahu min ta'atillah, maka dengan demikian mereka itu bisa akan menyesali terhadap fatahu min ta'atillah, dia akan menyesal mengapa tidak taat pada Allah. Ya, karena dalam nafsunya itu menguasai. Wasmu ala Allah ya'udha ila misla dzalik fil mustaqbal wal iqla'u anil maksiyah, maka dengan demikian orang itu akan wal asmu ala Allah ya'udha ila misla dzalik, maka orang seperti itu harus setelah istighfar lagi, tobat tadi, dia Allah ya'udha ila misla, tidak boleh mengulang lagi. Kira-kira maksiat, nafsu, wis, enggak boleh. Saya itu enggak boleh kamu pengaruh lagi. Kamu harus sudah, ya gitu kan? Dengan demikian kita harus tidak boleh mengulang seperti dzalik fil mustaqi wal ilal anil maksiyah, maka dengan demikian kita harus menyingkirkan diri dari seluruh maksiat itu dalam keadaan ingkana mulaba mubisaha fil halin, dan ketika itu juga berhenti. Memang kadang-kala itu manusia itu nggak kuat ya ada maksiat, tapi begitu ingat langsung berhenti, jangan diulang. Ya, dilanjutkan fa'in akhara taubah. Nah, ini bahaya ini. Fa'in akhara taubah. Fa'in apabila seseorang itu akhar mentakhirkan atau bata, yaitu semangat untuk taubah, ya, athimu bitakhiriha, dan dia menunda-nunda terhadap dosanya itu untuk diakhirkan, ya, an kulli waktin, dalam setiap waktu yang sebenarnya, maka dengan demikian li'iqaiha fihi, maka dengan demikian orang ini adalah memungkinkan untuk tobat itu sulit. Jadi kalau orang itu akhir taubah ismun, jadi sudah jelas tahu salah, tahu maksiat, kok tidak mau taubat, itu ismun asima bitakhiriha, maka cara mentakhirkan ini adalah perilaku yang dosa. Ya. Dan dengan demikian kulli waktin yattasi'u li'iqaiha fihi, maka dengan demikian tidak pada setepatnya kalau kita itu menunda dan harus segera bertaubat. Jadi Bapak Ibu sekalian, para ibu-ibu muslimat yang dicintai oleh Allah Ta'ala, maka dengan demikian kita sudah bisa mengambil beberapa itibar muhasabah. Muhasabah itu bisa dalam arti yang lalu dan yang akan datang. Caranya kita harus betul-betul melakukan amilal lima ba'dal maut. Seluruh amal kita itu harus segera untuk hanya diutamakan setelah meninggal. Kalau urusan kita masih ada maksiat, memang manusia, maka segeralah untuk melakukan istighfar. Dan yang ketiga, intinya jangan mengakhirkan taubat. Jadi begitu kita salah, langsung kita mohon ampun. Kalau tidak, nanti kita akan terbiasa melakukan kesalahan karena kita terbiasa adalah amaratu bisu, karena memang syahwat itu tujuannya adalah selalu untuk menyuruh untuk perbuatan yang syuk. Para salikin rahimahullah, ibu-ibu muslimat yang saya cintai, yang saya banggakan, demikian ngaji kita pada sore hari ini. Moga-moga Allah SWT selalu meridhoi,
kita, memberikan mahfirah kepada kita, sehingga betul-betul kita bisa menjadi ahlul ibadah, ahlul maghfirah, dan insya Allah nanti akan menjadi ahlul jannah khalidina fiha abadan. Terima kasih. Alaikum minkum. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan untuk itu saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya yang sudah memberikan tausiah, yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua dalam rangka untuk mensucikan jiwa kita melalui berbagai step-step, melalui berbagai langkah-langkah sebagaimana yang sudah dijelaskan. Bapak Ibu yang kami hormati, karena belum ada pertanyaan dari chat atau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu mungkin bisa mengangkat raise hand-nya. Oke. Kalau tidak ada, Pak Yai bisa sedikit jelaskan, karena tidak semua itu taubat kita, muhasabah kita itu muncul dari diri kita. Dalam arti gini Pak Yai, motivasi intrinsik, motivasi dari dalam itu seringkali tidak semuanya ya mempunyai motivasi intrinsik yang mungkin bisa diberikan kiat-kiat, diberikan apa ya pandangan-pandangan dari Pak Yai bagaimana cara agar kita bisa segera bisa tobat, melakukan muhasabah. Sebenarnya banyak faktor internal ya Pak Yai. Lalu kemudian faktor internalnya nggak muncul-muncul, apa aja faktor eksternal yang bisa mempengaruhi jiwa kita agar jiwa kita bisa segera takarrub, jiwa kita bisa segera taubat, dan sebagainya. Terima kasih Bu Ajah Sururin. Ya, ini Mbak Ayu saya. Ya. Jadi itu wadong. Ya, ini. Moga Pak Yai. Suaranya mendengung lagi. Ini adminnya suara saya ada jeda. Iya, jadi enggak langsung gitu Pak Yai, ada jeda. Jadi ya memang itu dari HP laptop saya atau dari admin saya nggak tahu ini. Jadi begini, Pak Yai, sebelum saya menyampaikan. Jadi intinya manusia itu yang terpenting di kolbun ya. Walaupun kolbun itu ada beberapa tingkatan, ada yang kolbun, ada yang sudur, ada basyiroh dan sebagainya. Nah, jiwa manusia itu ada 4. Bisa unsur diri manusia itu yang kuat adalah bahaim. Jadi unsur kita, unsur kebinatangan. Atau di dalam yang kuat itu adalah unsur shiba. Shiba itu adalah binatang-binatang yang buas, semua nafsu, menerkam organ, mencari rezeki yang tidak halal, semua dilawan, itu adalah bagian dari manusia itu ada. Nah, yang ketiga, jiwa manusia itu menurut Imam Ghazali juga ada unsur as-syaitan. Jadi kuat mana, dan yang ketiga unsur malaikat. Nah, di dalam konteks ini yang terpenting maka kolbun kita itu harus bisa mengendalikan semuanya itu, dan kita diarahkan pada akhlakul malaikah. Jadi malaikat yang tunduk dan dia betul-betul mendekatkan diri pada Allah. Nah, di sini kalau faktor eksternalnya kuat mempengaruhi kita, misalkan ya nafsu-nafsu
kebahaiman kita, kebinatangan kita kuat, maka hati kita akan luluh, kalah. Karena itu di sini tarik menarik, apakah kita itu mengikuti menjadikan raja ataukah kita itu dikalahkan oleh nafsu. Ini berarti faktor eksternal yang kuat. Nah, satu. Yang kedua adalah kalau nafsu kita intrinsik tadi kuat, maka itu sangat mudah mengendalikan. Nah, dengan demikian para ibu-ibu yang saya cintai yang banggakan, itu membersihkan hati. Ya, tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi, dan itu jawabannya hanya satu juga, zikir sebanyak-banyaknya. Karena zikir inilah yang bisa mengendalikan kita. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dan Allah memerintahkan ya alladzina amanu dzikra dzikron katsira. Jadi kita diminta untuk zikir, menyebut nama Allah itu sebanyak-banyaknya. Dari situ kan berarti kita akan dikendalikan. Bahwa ma'akum aina ma kuntum. Dari di mana saja Allah bersama. Kalau bersama kita, maka hal-hal yang maksiat, yang bersifat eksternal tadi otomatis ada self sensor yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau hati kita lost, sudah dol, ya maaf ya kalau pakai ilmu baut itu sudah dol, nggak bisa dipakai, ya berbuat apa saja, maksiat apa saja dianggap biasa. Dan bahkan dia tidak merasa untuk perlu taubat, sehari-harinya memang melakukan itu kok. Itu ya Mbak Sururin, mohon maaf. Dan mohon maaf ini Pak Yai, audio masih saya ada atau ya, betul. Memang ada masalah di audio. Tapi mendengar suara saya, Pak Yai, karena ada beberapa pertanyaan di chat, termasuk di antaranya ini pertanyaan dari PCMNU Jepang, dari Bu Anggita Anin ya. Assalamualaikum. Nah, ini saya bacakan aja Pak Yai. Kita bisa bertaubat atas kesalahan kita, tetapi kita jarang bisa mengikhlaskan kesalahan orang lain. Lalu apakah taubat kita diterima oleh Allah jika kesalahan kita masih ada orang lain dan kita tidak tahu itu? Itu pertanyaan yang pertama, Pak Yai. lanjut Bu. Oke, saya lanjutkan pertanyaan yang berikutnya karena ada banyak pertanyaan Pak Yai. Berikutnya adalah bagaimana cara membersihkan hati dari rasa iri, sombong, dan sifat ingin menonjol diri. Ini ada titipan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Eza. Pertanyaannya dari pertanyaan jemaah. Kemudian karena ini banyak sekali setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Yai, ada banyak pertanyaan. Pertanyaan berikutnya Pak Yai, bagaimana jika seseorang diingatkan untuk berhenti dari hal yang tidak baik, terus berjanji ya, tapi kenyataannya mesti terus berubah. Apa yang harus kita lakukan? Dan apa ciri manusia itu Allah terima amalan ibadahnya? Ini dari Bu Eni Fitriati, DC YHMRO Kabupaten Bogor. Nah, yang berikutnya dari Ibu Siti Royhana, PC Maten Bandul. Kalau setiap malam kita salat taubat, tapi masih saja ada nafsu lakukan, ridhokah Allah? Pertanyaannya ini langsung. Yang terakhir dari Bu Siti Maryam, apa bedanya kader muslimat yang militan dengan kader muslimat yang menonjolkan diri? Wah, ini udah spesifik Pak Yai pertanyaannya. Go, sekali ada 5 pertanyaan. Ya, makasih Bu Sururin dan juga para ibu-ibu muslimat bahkan yang dari Jepang tadi. Jadi begini ya,
ujian manusia itu tidak pernah akan putus. Menuju pada Allah, menuju kebaikan hati, termasuk kita setiap malam taubat, itu tidak akan pernah putus. Tidak akan pernah berhenti ujian itu. Nah, jadi yang pertama yang ingin saya katakan, salah satu dari bentuk ujian kalau kita ingin menuju pada Allah itu adalah dia akan melakukan idzain wa jafa'in wa dhammi. Jadi ini pertama ujiannya. Ini berat. Jadi kalau ibu sadar, kita sadar, gini loh. Kita kayak lagi sulit bernafas. Kadang-kadang kan ada setrum. Ya kan? Ketika dar itu kan kita sadar, ya berarti saya banyak dosa, banyak salah. Itu sadar betul, kemudian mulailah sholat atau mulailah ikut pengajian dan sebagainya. Nah ini mesti awalnya akan ada ujian, dia akan diganggu, dikucilkan dan dihina. Apalah Bu, biasanya kita jalan-jalan kemana, ke mall kok sekarang sudah nggak mau. Ini mesti dikucilkan. Padahal kita mengurangi hal-hal yang tidak benar itu dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Kalau sudah seperti fadalika fa'alaika bisobri wa tarkil mukafati ma'an nadhamil qalbi. Kalau sudah seperti ini tidak usah dilakukan. Ya dengan kesabaran berarti kita harus sabar dan jangan sampai membalas. Ya Bu ya, ini yang pertama. Tadi disebutkan masih melakukan kesalahan meskipun sholat malam, dikucilkan, dilokkan gitu ya, maka jangan kita membalas. Bahkan dia juga tidak boleh ada rasa di dalam hati, wes tak dongakno, saya doakan agar dia menjadi orang jelek juga enggak boleh. Ini pertama ya. Dan yang kedua, ya, maka cara terbaik adalah memaafkan orang. Karena dengan cara memaafkan inilah sebetulnya sebagai akhlaknya dari min akhlakis siddiqin. Orang-orang yang para aulia, para ulama itu adalah dia selalu melakukan namanya siddiqin. Ya. Ini yang benar. Nah, dengan demikian para ibu-ibu yang saya cintai, dengan cara memaafkan dan sabar, itulah kunci dari sebuah kemuliaan yang diberikan oleh kepada Allah kepada kita. Kemuliaan itu hanya diberikan kepada orang yang ahli pemaaf. Ya, jadi itu. Jadi orang yang sabar itu kan ada di Al-Quran disebutkan walaman sobaro wa ghafara indalika lamin asmil umur, maka orang-orang yang bersabar kan itu adalah perbuatan yang mulia dan hanya orang yang mulia itulah diberikan kepada orang yang sabar dan tentu tidak membalas terhadap kalau kita disakiti orang lain. Berat memang. Afina anin nas itu berat. Dan ini sebagai tanda orang takwa. Saya pikir itu saja Bu Sururin. Izinkan saya untuk bisa udhu dulu karena di pondok sini sudah adzan. Karena itu moga-moga pertemuan ini berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Kebetulan di Ciputat juga sudah azan, jadi sama-sama sudah azan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ali Maskur Musa yang sudah mengupas tuntas terkait dengan
terkait dengan taubat, terkait bagaimana dinamika jiwa kita, bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah dan sebagainya. Yang perlu saya garis bawahi di akhir penjelasan Pak Yai bahwa untuk menjadi orang selalu memaafkan dan sabar. Ibu-ibu yang kami hormati, kami mohon maaf bila dalam mengantarkan diskusi saat ini taklim virtual kali ini ada sesuatu yang kurang berkenan, tapi saya yakin ibu-ibu semua mempunyai jiwa yang sangat mulia, mana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yai Maskur bahwa orang yang mulia adalah orang yang memaafkan, orang yang adalah orang yang sabar. Ibu-ibu yang kami hormati, semoga kita bisa menerima pelajaran, menerima tausiah, menerima pencerahan yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Haji Dr. Ali Maskur Musa, dan insya Allah semoga kita semua bisa mengamalkannya dengan baik sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dalam ridhonya. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.